Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi nih di channelnya Fajria. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini channel Fajria ingin membahas tentang penerapan kurikulum merdeka di satuan PAUD. Kita lanjut materi ya. Oke, kita lanjut ke pendahuluan, yaitu masa keemasan PAUD. Masa itu merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan sumber daya sepanjang hayat. Usia anak usia dini merupakan investasi yang paling tinggi, memberikan kesan dalam dibandingkan dengan investasi seluruh periode yang ada di dunia. Materi selanjutnya itu karakteristik utama kurikulum merdeka, yaitu satuan pendidikan berbasis berkreativitas dan menemukan inovasi sesuai dengan karakteristik budaya, lingkungan, dan kebutuhan siswanya. Itu terdiri dari 3 materi esensial, fleksibilitas, dan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum merdeka di PAUD, yaitu PAUD merupakan fase fondasi meletakkan kesiapan bersekolah, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, yaitu dengan cara belajar penguatan literasi dini dan penanam karakter melalui kegiatan bermain dan belajar berbasis buku bacaan anak. Kedua itu pembelajaran pembelajaran berbasis proyek, itu untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan PAUD atau STPPA, yaitu terdiri dari nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya itu penjelasan dari aspek perkembangan anak, yaitu mengenai dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap menyayangi dirinya, terus juga melalui partisipasi aktif di lingkungannya, terus mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakatnya, terus mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginan sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, mengenali serta menghargai kebiasaan aturan yang berlaku. Struktur kurikulum PAUD, TK, TBA, dan TPA, yaitu pertama alokasi waktu pada anak usia dini 3-4 tahun minimal 365 menit per minggunya. Kalau untuk anak PAUD usia 4-6 tahun yaitu minimal 900 menit per minggu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu bertujuan memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengadu pada STTPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak, serta SKL. Kegiatan intrakurikuler yaitu dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran PAUD itu disusun sebagai pondasi awal persiapan di tingkat sekolah dasar, sebagai panduan pendidik untuk memberikan stimulasi kepada anak usia dini dalam bermain untuk belajar. Harus dipertimbangkan kemampuan fisik dan sosial, emosional, moral, dan kognitif anak. Lingkungan capaian pembelajarannya itu nilai agama dan moral, jati dirinya, literasi, dan STEM. Elemen capaian nilai agama dan moral yaitu mengenali praktik nilai, kewajiban ajaran agama, dan mengenal ajaran yang interaksi. Elemen capaian jati diri yaitu memiliki sifat yang positif, berpartisipasi aktif, dan menjaga kebersihan. Elemen capaian literasi dan STEM. Dasar-dasar literasi dan STEM itu menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda-tanda, simbol-simbol yang dipahami oleh anak, serta mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaannya secara lisan dan tulisan. Kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif agar anak mengenali data, hubungan antar pola dan simbol data. Bermain berbasis buku, yaitu anak-anak penjelajahan ilmiah secara penjajah. Mereka memiliki rasa ingin tahu dan tidak terbatas mengekspresikan diri dan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Yang didapat dengan bermain berbasis buku, kegembiraan, kemandirian, kerjasama, daya kritis, dan empati, serta kreativitas si anak. Kalau tahap pendampingannya oleh guru itu persiapan sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Oke, kita lanjut ke literasi dan STEM. Lingkungan kaya literasi yaitu anak lebih terpasang pada barang-barang miliknya, terus juga kemampuan terpasang kepada rak penyimpanannya, terus juga gambar atau tanda-tanda simbol yang bermakna di tempat tersebut. Manfaat literasi bagi anak usia dini yaitu membantu anak dalam memahami dan orang lain lingkungannya, terus anak dapat menyampaikan pihak dan pikiran perasaannya, terus menumbuhkan minat bakatnya, munculnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke lingkungan STEM. STEM itu adalah akronim dari Science, Technology, Organizing, Art, Mathematics, Science, dan teknologi, rekayasa, seni, matematika. Kelima disiplin tersebut harus menjadi tanggung jawab permasalahan yang dihadapi dunia. Manfaat STEM yang bagi anak usia dini yaitu melakukan eksplorasi atau eksperimen untuk memenuhi rasa ingin tahunya, sehingga anak mampu memperoleh pengetahuan baru sesuai dengan pengalamannya. Pembelajaran proyek.
Pendekatan proyek adalah suatu penelitian yang dilakukan supaya untuk menemukan jawaban dari pernyataan-pernyataan terkait satu topik yang dimunculkan oleh anak. Terusnya anak-anak juga terlatih belajar berdasarkan kebutuhan hidup dan mampu menjawab pertanyaan kritis. Tujuan utama pembelajaran berbasis proyek itu pembelajaran sebuah proses menghargai kegagalan, terus juga alat dan bahan dan tempat bermain dipastikan aman untuk anak, dan guru dapat memperhatikan keselamatan anak saat bermain. Tema pembelajaran proyek di PAUD yaitu tema Saya Suka Bumi, itu mengenalkan anak tentang iklim global. Kalau tema Aku Cinta Indonesia itu perlu mengenai pembelajaran seni budaya dan masing-masing agar mereka bangga menjadi anak Indonesia. Kalau tema Bermain Bekerja Sama yaitu mengajak anak berinteraksi dengan teman-temannya dengan beragam serta menghormati orang yang lain yang berbeda dengan dirinya. Tema Imajinasiku Komunikasi membantu perkembangan kognitif dan sosial pada anak, serta meningkatkan rasa ingin tahu dan memperkuat imajinasi si anak. Pembelajaran PAUD dapat dilakukan langsung, yaitu saya menjelaskan sedikit saja. Pembelajaran proyek pada pendidikan Indonesia ini dapat menekankan pada proses, bukan hanya produk saja yang dikembangkan kepada anak. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.